takbir. Itu orang lapar, orang kenyang mana bisa takbir. Bisa. Negeri ini merdeka karena orang-orang lapar, tapi dia tetap makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tapi perhatikan dulu azan maghrib. Ini kalau udah puasa ini semua azan itu mirip azan maghrib. Saya sanggup puasa tiap hari. Jangan 3 hari saja. 13, 14, 15. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan satu kebaikan dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. Siapa yang puasa 3 hari sama seperti puasa 1 bulan. Nah, kalau cuma 3 hari kecil, saya sanggup lebih banyak dari 3 hari. 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau cuma 8 hari sepele, saya lebih banyak dari 8 hari. 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Namanya puasa Nabi Daud. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. Puasa Nabi Daud. Ini ada suaminya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau saya tanya. Apa Bu? Suami saya itu sholat Nabi Daud Pak Ustadz. Sehari sholat, sehari enggak. Enggak ada itu. Mana ada sholat Nabi Daud? Yang ada itu puasa Nabi Daud. Berpuasa sehari, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. Ini bagus. Siapa yang melaksanakan ini? Ya nggak bisa Pak Ustadz. Kalau kita puasa Nabi Daud nanti kita kurang energi, kurang karbohidrat, kurang vitamin C, panas dalam, sakit. Pernah nyoba enggak? Saya ketemu dengan jamaah. Makanan terhidang, kami semua makan. Pak Haji nggak makan. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah ada aturan untuk diri saya sendiri. Saya puasa Nabi Daud. Oh, sudah berapa lama Pak Haji? 2 tahun. 20 tahun puasa Nabi Daud. Sehat. Andai didudukkan dia di sini, dia duduk di sebelah saya, duduk kami di sini. Lalu datang dokter, tutup muka kami, suruh tanya, siapakah yang sakit di antara berdua? Saya dibilang sakit. Padahal dia sehat walafiat. Itu menunjukkan puasa Nabi Daud sehat. Kenapa puasa Daud? Kenapa bukan puasa Nabi Isa? Kenapa bukan puasa Nabi Yahya? Nabi Yahya tidak punya istri. Nabi Isa tidak punya istri. Jadi kalau Nabi Isa dengan Nabi Yahya puasa, maklum kan tidak punya istri. Nabi Daud, sebelum saya ceritakan, tolong ibu-ibu tarik napas panjang dulu. Sudah siap? Nabi Daud istrinya 100. Jadi kalau bapak minta 2, itu belum ada apa-apanya Bu. Nabi Daud istrinya 100. Baca Qasasul Anbiya, baca kisah para nabi. Tapi puasanya 1 bulan 15 hari. Jadi kalau ada bapak-bapak ini yang istrinya 1 tapi nggak pernah puasa sunat, gimana nanti kamu ketemu Nabi Daud? Kata Nabi Daud, istrimu berapa? 1. Puasa sunat? Nggak pernah. Nabi Daud istrinya 100. Puasa sunatnya 1 bulan 15 hari. Malulah kita kepada Nabi Daud. Tapi nggak enak Pak Ustadz. Saya udah coba puasa Nabi Daud. Tiba-tiba bertamu ke rumah orang disuruh makan. Pas saya jadi Sohibul Bait, datang tamu nggak enak kalau nggak makan. Makanya ngaji. Kalau ngaji, kita sebagai tuan rumah, datang tamu, ya saya enak aja, saya bilang, tamu silakan makan, saya sedang puasa. Tamunya lahap makan, nggak masalah. Begitu juga ketika saya bertamu,
kata tuan rumahnya, mohon maaf Pak Ustadz, Ustadz silakan makan, kami puasa. Ya bagus, saya nggak ada saingan. Kenapa? Karena kalau kita puasa sunat, faman sya'a falyasum, siapa yang mau lanjutkan puasa, lanjutkan. Waman sya'a falyuftir, siapa yang mau berbuka, silakan berbuka. Misal saya hari ini puasa sunat, habis ini diajak sarapan. Ustaz Somad, sarapan? Ya terserah saya. Kalau saya mau lanjutkan puasa, saya bilang, mohon maaf Bapak Panitia, saya puasa. Kalau saya mau berbuka, ya boleh. Niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Nah, Ustaz Somad nanti, kalau diajak buka puasa, Ustaz puasa atau lanjutkan? Ya saya lihat dulu lauknya apa. Kalau cuma telur dadar, mubazir. Saya puasa. Tapi kalau ada ikan asin sambal terasi, apa boleh buat? Siapa yang tahan? Ini berat, men. Nah, jadi silakan yang mau puasa lanjutkan, yang tidak puasa. Jadi nafsu yang pertama, belum jam 6 lagi Ustaz. Yang pertama adalah nafsu makan. Kalau sudah makan, muncul nafsu yang kedua. Itulah dia nafsu libido seksual. Ada ketertarikan melihat lawan jenis. Mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Bapak masih tertarik melihat perempuan? Alhamdulillah. Kalian masih sehat, guys. Dulu dikhawatirkan anak laki-laki mengganggu anak perempuan. Sekarang anak laki-laki mengganggu laki-laki. Ya Allah, selamatkan generasi ini dari LGBT. Support dari Barat, Eropa, Amerika luar biasa. Ini fitnah akhir zaman. Maka didik anak-anak kita dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang islami. Jangan sampai terjerumus pada perbuatan bangsa kaum Sadum. Kampungnya disebut dengan kaum Sadum. Perbuatan mereka itu yang disebut dengan sodomi. Nauzubillah. Namanya dibuat keren, LGBT. Padahal ini jangan dibuat keren-kerenan, jangan ditutupi namanya. Bilang aja nama yang sesungguhnya, pencinta lobang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu di masjid, depan kiai, nggak sopan. Omongan Ustaz jorok, kotor. Kalian tahu omongan itu kotor, kalian tahu omongan itu jorok, mendengarnya saja menjijikkan, apalagi yang melakukannya. Tapi kenapa kalian tonton filmnya? Kenapa kalian tonton sinetronnya? Kenapa kalian tonton acaranya? Padahal pembawa acaranya homoseksual. Kenapa kalian saksikan filmnya di bioskop? Padahal artisnya adalah yang mendukung LGBT. Kenapa kalau ustadz yang ngomong kalian katakan menjijikkan? Tapi kenapa pelakunya kalian saksikan tiap hari? Dari mulai pagi jam 6 sampai jam 6 sore, tontonlah TV kita, ambil kertas, ambil pena, berapa sinetron, berapa acara, berapa podcast, bintang tamunya diundang, dikasih panggung, diberikan acara supaya ditonton masyarakat. Ustadz marah? Enggak, ini karena belum sarapan aja memang begini. Kita boleh marah ketika agama Allah dilecehkan. Marahnya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, maka mesti marah. Nah, ini muncul hawa nafsu. Menyikapi tentang nafsu seksual, manusia juga terbagi kepada dua. Eka, eki. Ekstrim kanan tidak mau nikah sama sekali. Kamu mau nikah? Tidak mau nikah. Sedangkan yang ekstrim kiri, nikah tanpa batas, unlimited, nggak ada batasan sama sekali. Playboy cap gayung, semua diceduk. Playboy cap tupai, semua pohon kelapa belobang dibuatnya. Nah, maka dalam Islam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kamu dijadikan sebagai umat yang pertengahan. Kita disuruh menikah.
Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, dengan menikah itu menundukkan pandangan. Oh, jadi kalau sudah nikah matanya tunduk. Iya. Suami saya udah nikah matanya masih jelalatan, itu memang bawaan gatal. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2 orang, wa sulasa 3 orang, wa ruba' 4 orang. Fa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, tidak bersikap adil, fawahidah, cukup 1 saja. Nah, jadi semua bapak-bapak ini yang istrinya 1 itu termasuk orang yang fa'in khiftum, takut. Tapi dalam ayat ini takut tidak adil. Kalau yang di sini takut kepada istrinya. Bapak-bapak yang takut kepada istrinya karena istrinya bertanya, kamu sudah sholat apa belum? Kamu sudah ke masjid apa belum? Sedang berada di mana? Pulang jam berapa? Jangan main-main jalan sama siapa? Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bersyukurlah Pak, dengan istrimu itu kau sudah terjaga imanmu. Apa nikmat yang paling besar? Bukan mobil, bukan rumah, bukan uang. Nikmat terbesar adalah imra'atun salihah, istri yang salihah, tu'inu ala imanihi, yang membantu iman suami. Ini bapak-bapak yang baik-baik, bapak-bapak yang hebat-hebat ini, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Itulah mereka yang ada di belakang ini. Ini ibu-ibu yang solihah-solihah semua. Begitu cara menghibur hati yang udah terluka tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam dianjurkan menikah. Kamu kenapa nggak menikah? Saya tidak menikah Pak Ustadz karena Imam Nawawi tidak menikah, karena Imam Ibnu Taimiyah tidak menikah, karena Syekh Said Qutb tidak menikah. Bahkan ada satu kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ulama yang tidak menikah, alladzina asarul ilma 'ala zawaj, karena lebih memilih ilmu berdakwah daripada menikah. Kitab itu ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Al-Ulama Al-Uzzab, di antara ulama yang tidak menikah, yang menulis kitab nih, kitab Riyadhus Shalihin. Itu Imam Nawawi tidak menikah. Datang anak muda, Ustaz, saya putuskan tidak menikah. Kenapa? Karena Imam Nawawi tidak menikah. Imam Nawawi nggak menikah, dia kerjanya nulis. Kamu nulis apa? Saya nulis status Pak Ustaz. Imam Nawawi nggak menikah. Imam Nawawi itu meninggalnya tahun 676. 676. Sekarang 1445. Zaman Imam Nawawi 676, perempuan itu semuanya tertutup. Yang terbuka itu cuma matanya. Zaman sekarang perempuan itu matanya tertutup, yang lain terbuka. Imam Nawawi sibuk menulis. Arba'in Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Al-Azkar Imam Nawawi, Sahih Muslim di Syarah Al-Minhaj Imam Nawawi, Rawdatul Talibin min Umdatul Muftin Imam Nawawi, belajar ulumul hadis di Syarah Al-Imam Suyuti, Tadribur Rawi Syarah Taqrib Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarah Mu'azzab Imam Nawawi. Imam Nawawi hanya menulis sampai akhirnya meninggal dunia. Itulah imam yang luar biasa. Imam Nawawi datang ke Mesir, mau ziarah ke kubur Imam Syafi'i, baru melihat kubahnya dari jauh, menetes air matanya, bergetar jantungnya. Tidak jadi dia berziarah, tak sanggup menemui Imam Syafi'i walaupun sudah berada di liang lahat. Akhirnya dia pergi pulang ke Damaskus. Kedatangan Imam Nawawi ke Mesir didengar oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki dapat kabar Imam Nawawi datang. Iya, mana dia? Dia sudah pulang. Imam Subki pulang mengejar Imam Nawawi sampai ke Damaskus. Dia tanya orang Damaskus, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi pulang ke kampungnya di Nawa. Imam Subki mengejar ke Nawa. Sampai di Nawa, Imam Nawawi sudah meninggal dunia.
Imam Subuki berziarah. Setelah berziarah, Imam As-Subuki pergi ke Damaskus, ke tempat mengajarnya Imam Nawawi di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis, tempatnya hadis, karena dia menghafal hadis, mensyarah hadis, menulis hadis. Sampai di situ Imam As-Subuki bertanya, mana tapak kaki Imam Nawawi ketika mengajar? Ditunjukkan mereka, di sini bekas tapak kaki Imam Nawawi. Imam As-Subuki meletakkan pipinya di telapak kaki Imam Nawawi bekas dia mengajar karena kerinduannya. Tapi jangan gara-gara ini jamaah di sini meletakkan ulama besar yang luar biasa. Bahkan ada penelitian, kitab pertama paling populer di tengah umat Islam Al-Quran. Yang kedua adalah kitab Riyadhus Shalihin. Apa maknanya? Saya mau menyampaikan, memang ada orang-orang yang khusus yang luar biasa, tapi jangan anak-anak muda. Imam Nawawi tetap kalian baca kitabnya, tapi menikah tetap menikah. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo segera ketemu dengan jodohnya, insya Allah. Banyak juga yang jomblo ini. Nafsu yang ketiga adalah nafsu ingin dimuliakan orang. Subuh ini kita bahas 3 nafsu saja dulu. Nafsu makan, nafsu efek dari makan, libido seksual, nafsu hubbul jah, popularitas, kekuasaan, ingin diangkat jadi pemimpin, ingin dimuliakan, ingin disanjung tinggi. Nah, ini juga nafsu. Siapa yang paling kena nafsu yang nomor 3 ini? Ya Abdul Somad. Dikasih pentas, dikasih kursi, dikasih air minum, dimuliakan, dikawal kanan kiri. Sebelum kemari tadi dikasih bawa motor gede, sampai orang terkejut-kejut mendengar knalpotnya, direkam dari depan, nanti diupload, lalu like, share, and comment. Apa ini? Ini adalah nafsu. Hubbus syuhrah, suka popularitas, suka disanjung-sanjung, suka dimuliakan, suka diagungkan. Ini sifat setan. Maka siapa yang suka viral berarti bagaimana cara melawannya ini? Hai Abdul Somad, jangan sampai kau gila popularitas, jangan sampai kau suka tanganmu dicium-cium orang, dimuliakan orang. Bagaimana cara menekannya? Kalau ada orang mati, maka datanglah, lihatlah liang lahatnya. Hai Abdul Somad, sekarang jamaah ramai. Nanti kalau kau mati, kau akan masuk ke liang lahat sendirian. Jamaah yang ramai ini apakah mau masuk ke liang kubur Ustaz Somad? Jujur jamaah, dalam hati. Kita akan menghadap Allah sendirian. Suatu ketika Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berikan pengajian, ramai jamaah, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, ulama nomor 1 di Mesir, luar biasa, tawadhu'nya, ilmunya, hafalannya. Pemerintah Saudi Arabia mengundang beliau jadi dosen 15 tahun di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Presiden Sadat memanggil, diangkat menjadi Menteri Agama. Ketika itu yang menjadi Syekhul Azhar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud. Apa yang terjadi dengan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi? Kalau dia di masjid memberikan tafsir Sya'rawi 1 meter panjangnya, ramai jamaah berdatangan, tangannya dicium, dipeluk, dimuliakan orang. Selesai pengajian, Syekh Sya'rawi berhenti di masjid. Lama sekali. Sampai akhirnya orang di mobil bertanya, selesai, Syekh Sya'rawi sakit perut? Enggak, kenapa lama sekali? Aku sedang membersihkan WC, tempat najis kotor itu, untuk menunjukkan kerendahan diriku. Tak layak tanganku ini dicium, dimuliakan orang, karena aku manusia sama seperti mereka. Begitu cara dia merontokkan, menghilangkan keangkuhannya. Jadi kalau ada bapak ibu yang dimuliakan orang, disanjung orang, pulang dari sini WC masih banyak di belakang. Ambil tanganmu yang dimuliakan orang, dicium orang. Inilah tempat engkau wahai tangan, supaya kau jangan dimuliakan, dianjung, dimuliakan, diagung-agungkan orang.
Pakailah masker wahai Abdul Somad, pakailah topi, pakai kacamata hitam, pakai masker. Di situ kau baru tahu bahwa kau tidak dimuliakan orang. Diusir tukang parkir. Sana, penuh, sana. Orang menghormatimu karena yang sejengkal ini. Sejengkal ke atas, sejengkal ke samping. Baru kau dimuliakan orang. Kalau ini ditutup, kau akan diusir orang. Kau akan disuruh ngantri di bank. Mau masuk komplek angkatan udara, nggak dikasih masuk sama security-nya. Nggak boleh sana. Padahal kan tinggal buka aja. Oh iya, Pak Ustaz, silakan masuk. Ini kalau tiap hari kita disanjung, dimuliakan orang, rusak hati kita, rusak rasa kita. Makanya ada seorang ulama sengaja membuat dirinya terhina. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya, apa yang dirasakan fakir miskin, apa yang dirasakan orang susah. Supaya apa? Supaya rasanya itu jangan sampai rusak. Untuk subuh ini 3 nafsu ini aja dulu kita kaji. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu popularitas, nafsu ingin diagungkan dan dimuliakan orang banyak. Yang lain-lain kita bahas dalam kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Takbir! Masih semangat, Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, para jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi membaca pertanyaan dari Ustadz Abdul Somad, dan untuk itu sudah dipersiapkan oleh tim panitia, dan langsung saja Ustadz diizinkan untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan nafsu apabila tergoda wanita selain istri? Cara yang pertama, bayangkan wajah istrimu. Begitu nampak perempuan, bayangkan. Bayangkan wajah dia sedang mengamuk. Insya Allah. Insya Allah kamu selamat itu, insya Allah. Yang kedua, kata guru saya dulu, namanya Ustadz Hafiz Yazid. Waktu itu kami masih SMP, masih di pondok, belum paham. Sekarang baru paham. Kalau kamu melihat perempuan di jalan, pulanglah ke rumah. Karena sesungguhnya apa yang ada perempuan di jalan itu ada juga di rumah. Nah, yang belum nikah nggak paham. Bapak-bapak ini paham semua. Pulanglah ke rumah. Perempuan yang di jalan itu bukan milikmu, itu milik orang lain. Pulanglah ke rumah. Wahai para perempuan, maka tutuplah aurat. Kalau engkau menutup aurat bukan sekedar menyelamatkan dirimu, tapi juga menyelamatkan suami temanmu. Boleh dijadikan baju kaos nanti. Yang suka buat baju kaos, buat di belakang. Wahai perempuan, tutuplah auratmu. Kau tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi menyelamatkan suami temanmu. Ittaqullah, kata pesan khotib di atas mimbar. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman lam yastati, siapa yang belum sanggup menikah, fa'alaihi bisawm, dia mesti puasa. Karena dengan puasa libido seksualnya turun, makanan tidak ada, gula tidak ada, karbohidrat tidak ada, vitamin tidak ada, badannya lemas. Kalau sudah lemas, tak nampaknya lagi perempuan. Datang kawannya bilang, bro, itu ada cewek cantik. Aku udah nggak nampak lagi dah. Udah nggak jelas. Itu yang baju merah, kayak semangka aja udah kulihat. Jadi diantaranya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ada tanda-tanda tertentu kalau jodoh kita itu sudah di depan mata, Pak Ustadz? Ini pasti ini anak muda yang terlalu banyak teori. Kamu kalau suka sama perempuan, bawa Kiai Haji Irwan Kurniawan
untuk meminangnya. Jadi nggak usah terlalu banyak teori-teori. Saya pun dulu sebelum menikah banyak juga teori, nanya saya ke tetangga saya, Pak, gimana kita yakin bahwa itu jodoh dia? Bagaimana kita yakin bahwa dia itu jodoh kita? Kata si bapak tetangga saya itu, kalau kita lihat, kita bergetar, itu jodoh kita. Saya praktekkan, setiap melihat perempuan bergetar semua. Jadi nggak usah terlalu banyak teori. Kalau kalian kebetulan suka lihat dia pas lagi jalan, tiba-tiba langsung lihat ada perempuan kamu suka. Udah berarti kamu ada rasa suka, kamu tertarik, berarti kamu sehat. Kamu bawa Habib Rifki Al-Hamid, kamu bawa Kiai Irwan, bawa Kiai Ilyas. Jangan bawa saya, nanti saya yang diterima. Pede sekali Ustaz Somad. Jangan kepedean sendiri. Ini kadang anak-anak muda ini karena terlalu semangat langsung datang. Izinkan aku pinang dengan bismillah. Jangan. Bawa juru bicara, mereka yang akan ngomong. Kalau jangan banting hargamu. Kamu adalah hamba Allah. Dikandung ibumu 9 bulan 10 hari. Kau dididik, dibesarkan dengan tetesan air mata dan darah. Jangan jatuhkan harga dirimu. Bilang sama dia, aku senang melihatmu wahai perempuan solihah, maka aku ingin menjadikan engkau ibu untuk anak-anakku. Kalau kau mau, terimalah aku. Kalau tidak, masih ada 1000 lagi ngantri di belakang. Gitu. Ini kadang laki-laki ini langsung menjatuhkan harga dirinya. Kaulah satu-satunya. Kalau kau nggak ada, aku mati. Apa ini? Kenapa kau jatuhkan harga dirimu? Itulah yang membuat engkau diremeh-temehkannya. Nanti kalau udah jadi nikah, apa kata? Kau dulu ngejar-ngejar aku kan? Jangan jatuhkan harga dirimu. Jadi masalah teori ini nggak usah terlalu jauh berteori, banyak teori. Kalau sudah suka datang, jangan pacaran. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang. Insya Allah doanya terkabul, ada Habib, ada Kiai, ada ulama. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Nah, selesai, tamat riwayat. Yang sudah putus, nikahkan dengan yang baik-baik ya Allah. Dah, jangan marah sama saya. Apa bentuk ikhtiar kita untuk bisa mendapatkan jodoh ini Pak Ustadz? Ada, kau lihat perempuan yang bagus? Ada, jilbabnya panjang, suka ngaji, solihah, cepat dia pinang. Tapi katanya jodoh nggak kemana, jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Harus cepat. Kalau jodoh, insya Allah, maka segera datang, pinang, nikah, punya anak, soleh, solihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Setan selalu menggodamu, nantilah, nanti selesai dulu S2, nanti setelah, nanti punya ini, nanti. Dia tunda. Segala perbuatan baik dia suruh tunggu, dia suruh tunda. Lawan setan, segera. Kalau ada teman, nggak usah bro, kita nikmati dulu masa kita. Diam kok setan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Udah cerah, udah apa lagi? Ustadz, apa beda jembatan Siratal Mustaqim dengan ayat yang ke-7, Ihdinas Siratal Mustaqim? Ihdinas Siratal Mustaqim. Berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Siratal Mustaqim itu adalah Islam. Tapi kita udah Islam. Kita kan udah Islam. Kenapa masih minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim? Hidayah itu ada 2. Bagi yang belum Islam, supaya diberikan hidayah masuk Islam. Kita udah Islam, kita minta hidayah apa lagi? Yang sudah Islam, minta hidayah supaya istiqomah. Itu yang kita minta tadi. Rakaat pertama, ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Habis i'tidal, Allahumma hdina fiman
istiqamah sholat subuh berjamaah, istiqamah mencintai habaib dan kiai, istiqamah menjaga ukhuwah, sampai akhirnya kita husnul khatimah. Itu arti ihdinas siratal mustaqim. Lalu siratal mustaqim, sirat yang titian, itu hadisnya sahih. Orang akan menyeberang di titian sirat itu ada duri yang tumbuhnya sungsang, ada palu godam. Hadis tentang sirat panjang dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi orang yang mengingkari nggak ada itu sirat, berarti kau mengingkari hadis sahih. Tidak ada kontradiktif antara ihdinas siratal mustaqim dengan titian sirat nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya, siratal mustaqim dan selamat di titian sirat insyaallah. Ada orang yang menyeberang titian sirat itu pelan sekali, tapi ada yang secepat kilat. Mudah-mudahan kita yang secepat kilat itu insyaallah. Langsung, macam saya kencang tadi pagi. Doa untuk orang tua yang sudah meninggal apa Pak Ustaz? Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi min fitnatil qabri wa adhabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan alladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan la taj'al qabrahu hufratan min ufarin niran. Saya belum hafal Pak Ustaz yang edisi pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini namanya doa minimalis. Saya nggak hafal juga Pak Ustaz yang lebih pendek. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nggak hafal juga Pak Ustaz. Mati aja lah. Pakai bahasa Indonesia aja. Sebagaimana ibuku membesarkan aku, merawat aku, menyayangi aku, melindungi aku, maka lindungilah dia di alam kuburnya ya Allah. Ampunkanlah silap salahnya ya Allah. Saya masih doa pakai bahasa Indonesia. Walaupun saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan, Arab 3-tiganya, tapi saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku mau ke Jakarta, aku mau ke Bogor, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai kami kecelakaan. Yang mau ku sampaikan ini ayat-ayatmu ya Allah, yang mau ku jumpai ini adalah umat Nabi Muhammad. Izinkan aku sebagai pelayan umat Nabi Muhammad, izinkan aku mencintai umat Nabi Muhammad. Tanamkan rasa kasih sayang di antara kami. Kalau ada orang-orang baik, buat cintanya semakin besar kepada Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang membenci umat Nabi Muhammad, bukakan pintu hidayahnya ya Allah. Saya masih berdoa pakai bahasa Indonesia. Yang nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Cuman kalau kebetulan doanya di masjid, jangan kuat-kuat, nanti kedengaran kawan sebelah. Ya Allah, aku ingin nikah dengan dia. Siapa? Ini kalau kebetulan di masjid dalam hati aja. Habis. Itulah pertanyaan kita. Masya Allah, menjawab pertanyaannya dari jam 6 sampai jam 6.20. Hebat, luar biasa. Cuman jamnya sana masih jam 6.14. Jadi ada ikhtilaf memang sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.